Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adala wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man sara ala nahjihil muqim. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada hari yang ke-6 ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan siyam Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-Nya yang muttaqin. Amin. Materi pada malam hari ini adalah tentang ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Berdasarkan hadis ke-7, hadis Arba'in Nawawi, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah ketulusan. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasul? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan para pemimpin dan kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Sama sekali yang dirahmati Allah, sesungguhnya ini merupakan ucapan Rasul SAW, termasuk jawami'ul kalim. Ucapannya ringkas, padat, namun berisi. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, atau agama itu adalah ketulusan. Ketulusan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Saya akan menggarisbawahi untuk kaum muslimin secara umum, karena agama ketulusan atau nasihat untuk Allah ataupun ketulusan untuk Allah itu adalah maksudnya menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyebutkan dengan sesuatu apapun. Untuk kitabnya adalah kita yakin dan percaya tentang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab sucinya, termasuk yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Kita yakin dan kita amalkan kitab Al-Qur'an tersebut. Kepada Rasulnya adalah sebagai konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sehingga kita jadikan beliau sebagai suri teladan, kita jadikan beliau sebagai contoh keteladanan dalam pengabdian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin secara agama yaitu para ulama maupun pemimpin umara yang memimpin masalah urusan duniawi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul dan pemimpin kalian yang mengurus urusan kalian. Pemimpin kaum muslimin ini tentu mereka adalah syaratnya adalah pemimpin yang muslim dan mengarahkan, menganjurkan kepada hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu maka kewajiban bagi kita adalah taat kepada mereka, serta berusaha untuk mengikuti apa yang mereka inginkan ketika itu semuanya bersesuai dengan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ketika mereka melenceng, maka kewajiban kita adalah menasihati mereka. Dan nasihat kepada kaum muslimin inilah salah satu poin yang terpenting pada malam hari ini yang akan saya titik beratkan, di mana tadi sore ada yang berbincang-bincang mau minta penjelasan tentang Dajjal.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Dajjal adalah salah satu tanda terbesar, tanda pertama kali akan datangnya kiamat kubro. Dan tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali memperingatkan umatnya akan datangnya Dajjal tersebut, karena ia adalah fitnah yang paling besar. Banyak sekali orang-orang yang akan mengikutinya. Hadis ini juga berkaitan dengan Dajjal, karena yang membawakan hadis ini Tamim bin Aus Ad-Dari adalah salah seorang dari 30 orang yang pernah bertemu dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari ini dulunya adalah seorang Nasrani. Dia adalah seorang nelayan, pengembara. Suatu hari beliau datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Sungguh sangat menakjubkan, kata Rasul. Apa yang barusan dijelaskan oleh Tamim Ad-Dari ini seperti apa yang sudah saya berkali-kali jelaskan kepada kalian. Apa yang dijelaskan oleh Tamim Ad-Dari bahwa dia di tengah lautan, dia kemudian terombang-ambing dan kemudian akhirnya masuk ke dalam suatu pulau terpencil. Dan kemudian di pinggir pantai tersebut ada jasasah, ada seekor binatang yang sangat lebat bulunya sehingga tidak ketahuan mana buntutnya, mana kepalanya. Tapi binatang tersebut bisa berbicara. Sesungguhnya orang di dalam ingin bertemu dengan Anda, ingin mendengar kabar berita dari Anda. Tanpa berpikir panjang, mereka ini kemudian masuk ke dalam dan mendapati seorang yang tinggi besar yang sedang dibelenggu. Kemudian mereka ini akan ketakutan, termasuk salah satu adalah Tamim Ad-Dari, dan orang yang dibelenggu tersebut bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Kami dari nelayan dari Arab. Akhirnya memang betul mereka ini memang ingin ditanyakan tentang beberapa hal. Tahukah kalian tentang Baisan, tentang pohon kurma di daerah Baisan? Apa yang kau tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari, kami bertanya tentang pohon-pohonnya, buah-buahnya. Apakah sudah tidak berbuah? Kemudian dikatakan, iya masih berbuah. Sebentar lagi dia sudah tidak akan berbuah. Kemudian dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Apakah masih ada airnya? Oh, masih banyak airnya. Sebentar lagi airnya akan mengering, kata orang tersebut. Kemudian dia bertanya lagi, apakah sudah ada nabi baru yang hijrah dari Makkah ke tempat yang banyak pohon kurmanya di Madinah? Oh iya, saya sudah mendengar bahwa ada seorang nabi, Al-Amin, Nabi Muhammad, yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian Dajjal bertanya, orang tersebut bertanya, bagaimana kalian, sikap kalian terhadap dia? Banyak di antara kami yang mengikutinya, tapi banyak di antara kami yang menolak, dan kemudian bahkan dia itu hijrah karena dikejar-kejar dan akan dibunuh. Begitulah para nabi selalu diserang. Alangkah baiknya orang-orang mengikutinya. Itu kata Dajjal. Kemudian orang-orang ini bertanya, siapa Anda? Nanti kalian akan tahu siapa saya. Nanti kalian tahu siapa saya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari tiga yang disebutkan oleh Dajjal tersebut ketika dikonfirmasikan kepada Rasulullah SAW oleh Tamim Ad-Dari bahwa itu Dajjal yang tinggi besar orangnya, tapi masih terikat di suatu tempat yang terpencil. Wallahu alam di mana tempat tersebut. Yang jelas Tamim Ad-Dari ini kemudian menegaskan bahwa saya sudah dilupakan oleh Allah tempatnya di mana. Kalau seandainya beliau tidak lupa, kita rame-rame bersama-sama ke pulau tersebut dan kemudian dibunuh Dajjal, gitu kan? Bisa saja kan? Juga mati. Tapi karena takdir Allah berkehendak lain bahwa itu tidak akan mungkin terjadi, karena yang akan membunuh Dajjal tentunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dari tiga ciri-ciri kedatangan Dajjal tersebut ternyata yang dua sudah, dan yang ketiga pun juga sudah mulai mengering, ya kan? Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Kemudian pohon kurma di daerah Baisan, di daerah
Suriah yang karena terjadi peperangan sehingga menyebabkan kekeringan dan bahkan banyak yang mati pohon kurma tersebut. Tinggal satu, yaitu air di daerah Tiberias, Danau Tiberias sudah mulai mengering dan masih ada airnya. Ini air sumber mata air bagi orang-orang Israel, orang-orang sekitarnya gunakan untuk konsumsi mereka. Namun sudah semakin surut. Kita bisa lihat di YouTube adanya pergeseran air semakin surut. Kalau sudah surut dan sudah semakin habis, maka Dajjal akan muncul. Yang berkaitan dan bersamaan waktunya dengan Dajjal adalah Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah keturunan Rasulullah SAW. Beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kegelapan, dengan kezaliman. Tanda-tandanya pun juga sudah muncul, sudah banyak. Dunia Arab yang ada saljunya, turun salju, ya, nggak pernah dulu. Dan ini berkaitan juga dengan bergembiralah sabda Rasul, bergembiralah kalian akan datang dari seorang pemimpin dari keturunanku namanya Muhammad bin Abdullah. Ia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Kalau kalian bertemu dengannya, segeralah bertemu, segeralah berbaikat kepadanya, temuilah dia, walaupun sambil merangkak di atas es, ya, di atas padang es. Nah, ternyata betul di Arab nanti akan atau sudah mulai turun salju dan boleh jadi nanti akan semakin tebal saljunya, sehingga bisa jadi kita harus merangkak di atas es untuk bertemu dengan Imam Mahdi, bertemu dengan Al-Mahdi. Kemudian Ramadan yang ada dua gerhananya, tanda-tandanya Imam Mahdi. Ramadan yang ada dua gerhananya, dan itu sudah berlaku beberapa tahun yang lalu. Satu Ramadan ada di awal dan di tengah atau di akhir Ramadan ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Berarti memang sudah sangat dekat. Dan yang terakhir itu ada Raja Saudi yang meninggal, yang kemudian meninggalkan 3 keturunan. Dan itu sebagian ulama sudah bersepakat bahwa raja yang meninggal itu adalah Raja Abdullah yang beberapa tahun lalu meninggal. Keturunannya 3, penggantinya itu 3. Karena Raja Saudi itu bukan turun ke bawah, tapi menyamping saudaranya ini 12 bersaudara. 12 bersaudara, satu meninggal kemudian diganti dengan yang adiknya, begitu seterusnya. Ketika Raja Abdullah meninggal kemudian diganti dengan raja yang sekarang. Siapa namanya? Salman. Sebetulnya Raja Abdullah dengan Salman itu nggak cocok. Tadinya akan diganti dengan keturunannya yang kedua, yang lainnya. Yang ini dekat dengan adalah seorang konglomerat yang kaya raya, yang satunya adalah yang dekat dengan Yahudi Israel. Sementara Raja Salman sejak kecil sudah hafal Quran, dekat dengan umat Islam. Ini tidak disukai. Maka ketika ini akan diganti, keburu takdir Allah bahwa ini sudah meninggal duluan, sehingga kemudian yang mengganti adalah otomatis Raja Salman. Ketika Raja Salman menjadi khalifah, menjadi pemimpin Saudi, kemudian yang kedua ini langsung dicopot, diganti. Dua oleh Raja Salman diganti, langsung dicopot. Yang satu ini karena dia dosa-dosa sudah banyak dilakukan dan sebagainya, malu-maluin kerajaan, akhirnya dihapus dari kerajaan, sehingga ini keluar dari kerajaan. Anaknya ini adalah orang terkaya kelima di dunia. Dia yang akan membangun tower tertinggi di dunia di Jeddah. Dia punya segala galanya, hartanya luar biasa. Yang satunya ini Pangeran Mukrin juga diganti, dan kemudian dia ini adalah orang yang paling dekat dengan Yahudi. Ketika mereka berdua diganti, apa yang terjadi? Apa legowo begitu saja? Enggak, tentunya enggak. Ini diganti dengan anaknya dia dan anaknya pemimpin sebelumnya, dibaiat untuk nanti menjadi pengganti Raja Salman. Oleh karena itu maka kita lihat antara bertiga ini sudah mulai ada peperangan di dalam, gitu ya.
Sering sekali Raja Salman ini akan dibunuh dan sebagainya. Puncaknya adalah saat tatkala terjadi kericuhan sehingga saat di musim haji kaum muslimin sedang melempar jumroh itu banyak dibunuh di situ karena askar sudah banyak yang tidak mau bekerja lagi atau mungkin mereka punya penguasa yang berbeda-beda sehingga satu sama lain saling berperang dan jamaah haji dibiarkan saja, sehingga yang terjadi jamaah haji pun juga gozar saja dan banyak yang dibunuh sehingga berdarah-darah di saat melempar jumroh. Saat itulah sesudah di bulan Dzulhijjah maka Dzulqa'dah, kemudian di bulan Muharramnya, maka saat di bulan Muharramnya itulah maka kemudian berkumpul beberapa ulama dunia yang tidak saling mengenal di depan Ka'bah, kemudian membaiat Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Dan kejadian ini munculnya Dajjal ataupun munculnya Imam Mahdi itu didahului oleh sebuah meteor yang sangat besar yang akan menimpa bumi, yang kemudian akan mengeluarkan dukhon. Dukhon itu adalah debu yang berterbangan, asap yang menggunung-gunung dan menyelimuti bumi sehingga gelap gulita lebih dari 40 hari atau selama 40 hari. Gelap gulita, dukhon itu namanya. Saat itulah ketika dunia ditimpa dengan meteor, maka teknologi mati. Nggak bisa chatting, nggak bisa main IG, nggak bisa main internet, nggak bisa lagi. Dunia kembali seperti zaman dahulu, sehingga peperangan yang akan terjadi kembali dengan tombak, kembali dengan pedang. Dan itu sudah diyakini betul akan terjadinya oleh semua orang ya, dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, sehingga orang-orang Yahudi sudah siap-siap. Mereka membuat pedang yang terbaik dari emas yang terbaik. Orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Iran, mereka inilah nantinya yang akan menjadi pengikut setia Dajjal. Mereka sudah mempersiapkan diri dan dengan membuat pedang-pedang yang terbaik di dunia, karena peperangan nantinya akan kembali ke zaman konvensional. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, Dajjal ini akan menguasai seluruh dunia. Semua akan dimasuki oleh Dajjal. Dan karena memang mungkin yang akan terjadi ketika sebelum hari kiamat itu jumlah wanita itu 50 kali lipat dibandingkan laki-laki. Barangkali ketika turun meteor tersebut banyak orang-orang yang meninggal, laki-laki banyak yang meninggal. Kemudian terjadi peperangan sehingga laki-laki jumlahnya semakin sedikit, jumlah wanita yang banyak. Dan yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah ibu-ibu atau wanita. Maka hati-hati jangan sampai ibu-ibu kita, istri-istri kita, anak-anak cucu kita perempuan ataupun yang laki-laki mengikuti Dajjal. Karena yang mengikuti Dajjal maka dia pasti kufur kepada Allah dan dia pasti akan masuk nerakanya Allah. Dan yang saat itu ketika muncul dukhon menyelimuti bumi, maka makanan dan minuman sudah semakin sedikit dan mungkin akan berkurang dan habis barangkali. Sehingga ketika Dajjal muncul tidak ada makanan dan minuman, tapi Dajjal itu dengan sihirnya yang luar biasa, ia mampu untuk menyihir orang sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk datang mengikutinya, diberikan makanan dan minuman. Maka Dajjal diibaratkan membawa gunung roti dan membawa air serta membawa api. Apinya Dajjal itu adalah bagi orang-orang yang tidak mau percaya beriman kepadanya, dia dimasukkan api. Tapi itu apinya Dajjal adalah surganya Allah. Sementara makanannya Dajjal adalah nerakanya Allah. Orang kalau berbondong-bondong mengikuti Dajjal, dia akan menyembah kepadanya, akan sujud kepada Dajjal dan akan diberikan makanan. Saat tidak ada makanan, saat tidak ada minuman, sehingga orang sangat mungkin sekali untuk segera pergi berbondong-bondong mengikuti Dajjal.
Sehingga dikabarkan laki-laki harus menali anak-anaknya, istrinya, keluarganya agar tidak keluar dari rumah. Ditutup rapat-rapat rumahnya, dan kemudian yang perempuan itu diikat di rumah agar tidak keluar dari rumahnya. Kenapa? Sihirnya Dajjal yang luar biasa dahsyatnya sehingga mampu untuk menggiring orang-orang mengikutinya dan kemudian sujud kepada Dajjal untuk mendapatkan manfaat dunia. Maka dikatakan oleh Rasul, "Badiru bil a'malis shalihat, fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah kalian untuk beramal saleh, karena nanti akan datang satu masa, satu waktu yang penuh dengan fitnah, cobaan dan ujian. Seseorang itu di pagi hari dalam keadaan mukmin, beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Sore hari kafir, sore hari beriman, pagi hari sudah menjadi kafir karena menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit manfaat duniawi. Sedikit manfaat duniawi yang didapatkan dari Dajjal sangat sedikit, atau bahkan mungkin hanya ilusi karena dia sihirnya yang luar biasa. Dia mampu untuk berkata, wahai dia ketika kering kerontang, dia berkata kepada langit, wahai langit turunkanlah hujan, maka hujan turun dengan izin dari Allah. Makanan-makanan, minuman yang kering kerontang, pohon-pohonan yang kurus kering dan tidak berbuah serta tidak ada daunnya, ketika disihir oleh Dajjal langsung berbuah dan bisa dimakan. Begitu juga dengan binatang-binatang yang kurus kering disihir sehingga kemudian menjadi gemuk dan bisa diperah kayak susunya. Sangat luar biasa dahsyatnya, fitnahnya luar biasa saat tidak ada makanan dan minuman. Alhamdulillah para sahabat bertanya kepada Rasul, makan apa kami ya Rasul? Apakah harus menunggu Dajjal lewat? Kalau udah lewat, makanan masih sisa, kita mengambil gitu, apakah dibolehkan? Enggak ternyata. Karena itu semuanya adalah untuk pengikut Dajjal. Cukuplah untuk kalian tasbih, tahmid, tahlil, bertasbih, bertahmid, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu cukup untuk bertahan hidup sehingga tidak mati kelaparan dengan bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Jauh sekali dari rahmat Allah. Nah, siapa sesungguhnya pengikut-pengikut Dajjal? Dajjal akan keluar dan menguasai seluruh dunia kecuali Makkah dan Madinah. Maka kalau bisa kita masuk ke kota Makkah dan Madinah agar tidak menjadi pengikut Dajjal. Itu kalau sekarang masih bisa. Tapi nanti ketika di tengah-tengah bulan Ramadan terjadi ledakan sangat dahsyat, kata Rasul kita segera diperintahkan untuk sujud. Kemudian masuk ke dalam rumah, selamatkan makanan sebanyak-banyaknya. Boleh jadi karena sesudah itu akan terjadi kekeringan, kelaparan yang berkepanjangan. Selamatkan makanan sebanyak-banyaknya. Boleh jadi di sekitar kita ada Indomaret, orangnya udah pada mati semuanya, ambil langsung masuk ke dalam rumah. Boleh nggak? Ya kalau orangnya udah mati mah, sebagian banyak orang mati semuanya, bisa saja semuanya. Tapi saya nggak nyuruh loh. Ya. Ketika terjadi kelaparan yang sangat dahsyat demikian, maka kemudian Dajjal akan mampu untuk menguasai dunia tadi. Dia punya kendaraan khusus, Pegasus, seperti kuda kecil yang bisa terbang. Sementara orang-orang nggak ada kendaraan apapun. Maka ketika sudah terjadi ledakan sangat dahsyat dan lumpuh ilmu pengetahuan, maka sudah tidak ada lagi pesawat, tidak ada lagi kapal dan sebagainya. Kita mau ke Arab, mau ke Makkah dan Madinah pakai apa? Mau pakai ketek? Nggak bisa. Ya kita tinggal di negeri kita sendiri. Kecuali kalau misalnya awal-awal Ramadan ini ke Mekah dulu, iktikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram misalnya. Nanti tengah bulan kira-kira misalnya ini, kita nggak tahu kan. Misalnya tengah bulan, karena ledakan sangat dahsyat itu di tengah-tengah bulan Ramadan. Di tengah bulan misalnya terjadi ledakan sangat dahsyat, ya udah di sana aja, nggak pulang lagi. Sementara yang kita di sini nggak bisa ke sana karena akan mematikan segala teknologi. Nah, ketika kita berada di negeri kita ya kita harus hadapi Dajjal tersebut dengan kekuatan bersama-sama kita. Ketika kita masih bisa berjamaah bersama-sama di masjid, kita lakukan
lawan bersama-sama. Bagaimana supaya ini semuanya untuk selamat dari Dajjal? Tadi yang pertama disebutkan oleh Rasul adalah al-mubadarah bil khairat, bersegera dalam kebaikan, segera beramal saleh, segera beramal saleh. Karena apa? Orang yang menunda-nunda amal saleh, tarlu, dan sebagainya, nanti nggak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi saat sulit untuk beramal saleh, saat sulit untuk bersedekah, saat sulit untuk menolong orang. Mana mungkin orang yang tidak biasa berbuat kebaikan kemudian melakukan kebaikan? Nggak bisa. Maka boleh jadi inilah rahasianya Rasul perintahkan untuk segera beramal saleh, segera beramal saleh sebelum datangnya fitnah. Yang kedua, setiap kali dalam sholat kita disunahkan untuk saat tahiyat akhir disunahkan untuk membaca doa agar kita selamat dari berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah fitnah al-Masih Dajjal. Ada beberapa riwayat yang berbeda. Intinya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Dajjal. Agar kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian setiap hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Karena yang akan selamat dari Dajjal adalah saat bertemu dengan Dajjal kita baca surat Al-Kahfi. Karena sihirnya Dajjal tidak akan mempan sama kita. Juga ketika sihirnya Dajjal tidak akan mempan ketika kita berada di kota-kota Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan yang bersama dengan Imam Mahdi yaitu di Damaskus, serta ketika kita berada di Bukit Sinai, Tursina. Itulah tempat-tempat yang tidak mempan oleh sihirnya Dajjal. Sekaligus juga ketika kita tidak bisa berada di tempat-tempat tersebut, maka kita baca surat Al-Kahfi. Kalau belum hafal, dihafalkan ayat 1 sampai 10, ayat-ayat pertama surat Al-Kahfi, atau ayat-ayat terakhir, 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Kalau kita sudah terbiasa membaca surat Al-Kahfi, maka menghafalkannya cepat, mudah. Tapi ketika saat muncul Dajjal, kemudian kita nggak hafal, nggak bawa Quran, ya nggak bisa. Jal, tunggu dulu Jal, ya, saya mau ngambil Quran dulu, gitu. Nggak bisa. Ya. Sudah keburu kita ngikut sama Dajjal, nggak bisa. Langsung tanpa melihat matanya, ya, karena kita bisa terkena sihir oleh matanya Dajjal. Walaupun matanya cuma tinggal satu, yang satunya itu pijat. Dajjal itu seorang manusia yang Allah berikan umur panjang, sudah hidup semenjak Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Samiri, yang ada namanya disebutkan dalam Al-Quran, Samiri, ahli membuat patung dari emas, dibuat lembu, anak sapi yang bisa berbunyi. Ada sebagian ulama yang menegaskan bahwa Dajjal itu adalah Samiri, atau mungkin ada yang lainnya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas hidupnya sudah panjang dan dia tinggi besar. Tapi sesudah nanti ketika terjadinya dukhon, maka Dajjal akan menggerut dan mengecil. Maka Dajjal itu ketika muncul cebol dia, kecil. Karena ketika terjadi dukhon ataupun debu ataupun asap yang berterbangan yang menggunung tadi, yang menyelimuti dunia dengan kegelapan tadi, maka panasnya luar biasa. Orang-orang beriman juga akan merasakan panas, tapi hanya terkena flu berat, batuk pilek dan sebagainya. Sementara orang-orang kafir dan orang-orang yang makan makanan yang halal, maka makanan tersebut akan keluar dari tubuhnya, bentol-bentol tubuhnya, gitu ya, karena makanan-makanan halal tersebut. Dajjal pun juga demikian, sehingga kemudian dia mengkurut, mengecil dan menjadi cebol, serta banyak bentol-bentolnya, dan atas takdir Allah, sehingga kemudian di atas kepalanya sini, di atas jidatnya ada tulisan kaf fa'ro, kafir. Ada mobil tahun 2000 atau 2005 ya, di belakang P sekian-sekian KFR, mobilnya Dajjal itu. Mobil Bekasi ya, tahun 2000 atau 2005 kan, di belakang ada KFR, kafir, mobilnya Dajjal.
ganti aja. Itu pakai Dajjal nanti. Nah, dia dalam keadaan seperti itu, jadi ketika sihirnya yang luar biasa, ketika bertemu di jalan, maka kita tidak boleh melihat matanya kita, karena bisa jadi kita terkena sihirnya. Kita merem dan sambil membaca 10 ayat Al-Kahfi, awal ataupun akhir. Yang belum hafal segera dihafalkan. Siapa tahu bulan Ramadan tahun ini turun Dukhan, kita nggak tahu kan? Karena prediksi NASA terjadinya gelombang radiasi turunnya ini apa namanya? Meteor itu tahun 2013 sampai 2016 itu turun terus. Tiga yang agak besar itu tahun 2013 lalu membuat daerahnya hancur, bahkan lebih hancur dibandingkan terkena bom Nagasaki Hiroshima. Sangat dahsyat. Apa itu baru kecil, apalagi kalau nanti sebesar kota Bekasi misalnya, sebesar kota Bekasi turun juga, apa yang terjadi? Boleh jadi itulah yang dikabarkan oleh Rasul akan terjadi ledakan sangat dahsyat di tengah bulan Ramadan, di tengah bulan Ramadan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam fitnah tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selain membaca surat Al-Kahfi ketika saat ketika kita berada di dalam rumah sambil membaca surat atau ayat Al-Kahfi ini, maka kita tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya dalam saat salat saja, selalu berdoa agar kita, saudara kita, keluarga kita dan kaum muslimin diselamatkan dari berbagai macam fitnah, termasuk fitnah yang terbesar, yaitu fitnah Al-Masih Dajjal. Kita tidak bisa mengandalkan bahwa iman kita sudah kuat, nggak mungkin akan mengikuti Dajjal. Nggak bisa begitu. Allah yang membolak-balikan hati. Boleh jadi orang yang seperti itu dia sombong, akhirnya dia mengikuti Dajjal. Na'udzubillah. Maka Dajjal yang termasuk fitnah yang terbesar tersebut, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua orang yang dikabarkan dalam hadis yang akan dibunuh oleh Dajjal. Orang yang pertama ketika bertemu dengan Dajjal, dua orang beriman. Yang pertama ketika bertemu dengan Dajjal mengatakan kepadanya, kamu percaya, yakin nggak bahwa saya adalah Allah, saya adalah Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena Allah itu mampu menghidupkan dan mematikan. Kalau aku mampu menghidupkan kedua orang tua kamu yang sudah meninggal, apakah kamu yakin saya adalah Allah? Iya, saya yakin. Dipanggillah dua orang Qarin. Qarin itu adalah jin yang selalu mengikuti manusia. Qarin itu bisa menyerupai kita, bisa menyerupai manusia. Maka kalau ada orang sudah meninggal kemudian datang ke rumah, ada sekelebat gitu orangnya kayaknya datang, itu bukan orangnya datang lagi, tapi itu adalah qarin jin. Atau bahkan ada kisah seseorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya pergi kerja, tiba-tiba suaminya datang lagi. Kok udah datang mas gitu ya? Ya lagi panas ini, lagi meriang. Tapi orang tersebut mirip seperti suaminya dan dia ingin berhubungan dengan wanita tersebut. Wanita ini kebetulan setiap kali berhubungan dengan baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Tiba-tiba ini keluar bulu-bulu. Orang tersebut keluar bulu-bulu yang lebat sekali. Akhirnya dia istighfar, astagfirullahaladzim, melihat orang itu ternyata dia adalah jin. Akhirnya dia kemudian hilang. Itulah qarin. Qarinnya suaminya ternyata suka sama wanita tersebut. Maka kalau ketentuannya kan kalau mau hubungan suami istri harus membaca doa, jangan lupa ya. Nah, dua orang qarin dari bapak dan ibunya, kebetulan qarinnya masih hidup, dipanggil lagi dan menyerupai kedua orang tuanya persis seperti bapak dan ibunya. Iya nak, dia adalah Tuhanmu, sembah lagi. Akhirnya dia percaya kepada dua orang qarin tersebut, akhirnya dia mengikuti Dajjal. Padahal baru sebentar saja tadinya beriman, akhirnya menjadi kafir. Seorang yang satu lagi, seorang laki-laki
ketika ditanya sama Dajjal, apakah kamu yakin bahwa saya Allah? Saya mampu menghidupkan dan mematikan kamu. Enggak, saya tidak yakin. Sekarang saya akan mematikan kamu. Dibelahlah orang tersebut menjadi dua. Sesudah itu kembali disatukan dan dihidupkan. Nah, kamu sekarang sudah hidup, tadi sudah mati. Bukankah saya adalah Allah? Saya yang mampu menghidupkan dan mematikan. Enggak, karena Allah tidak bermata satu. Kamu adalah Dajjal kan? Saya tidak beriman kepada. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam apinya. Dan itulah orang itu kabarnya, Allah alam apakah benar atau enggak, di daerah Palestina sekitar 12-an tahun yang lalu ada seorang bayi yang bisa bicara. Seorang bayi yang bisa bicara, dia mengatakan bayi yang berbicara itu tentu nggak main-main. Ya, ada beberapa bayi yang bisa bicara. Satu Nabi Isa, dua kisah Nabi siapa yang Nabi Yusuf ya, yang dituduh berzina. Kemudian ada Juraij, seorang pendeta yang saat ketika ibunya datang, dia dalam keadaan sholat, gitu ya. Ibunya sampai marah-marah, 3 kali datang ke situ dalam keadaan sholat. Kamu tidak akan meninggal kecuali nanti akan difitnah sama pelacur. Betul. Doa ibu itu manjur, mujarab, pasti terjadi saat ketika sebelum meninggal dia dituduh oleh wanita penzina bahwa Juraij ini dituduh telah memperkosa wanita itu sehingga kemudian dia hamil. Akan dihukum Juraij ini oleh penguasa karena dituduh wanita tersebut. Sebentar, boleh nanti saya hukum nggak apa-apa, tapi tunggu lahir dulu bayinya tersebut. Ketika bayinya lahir, kemudian ditanya, wahai bayi, siapa bapak kamu? Akhirnya dia mengatakan bahwa bapaknya itu bukan Juraij, tapi orang lain. Akhirnya dia selamat. Itu beberapa contoh anak-anak kecil yang bisa berbicara. Dan pembicaranya tentunya adalah karena kehendak Allah SWT. Salah satunya adalah bayi yang Palestina 12 tahun yang lalu bisa berbicara, saya turuni Dajjal wala yaqtulu ba'di abadan. Saya akan dibunuh oleh Dajjal, dan sesudah itu Dajjal tidak akan bisa membunuh siapapun. Jadi sihirnya Dajjal hilang sesudah membunuh bayi tersebut. Bayi ini sesudah itu bicara, nggak bisa ngapa-ngapain lagi seperti bayi-bayi biasa, hanya sekali saja bicara. Dan para ulama kemudian mengatakan bahwa perkataannya benar karena dia adalah seorang bayi yang tidak mungkin direkayasa. Kalau itu bayi itu dikatakan sekarang sudah 12 tahun usia remaja, nanti ketika saat dibunuh oleh Dajjal itu tadi dikatakan dia adalah seorang pemuda, seorang remaja. Usia remaja berapa sih? Kira-kira 12 sampai 20 tahun. Enggak terlalu lama lagi lah kalau seandainya itu memang benar. Jadi enggak nakut-nakutin, tapi itu sesuatu yang pasti terjadi. Boleh jadi di masa kita, atau di masa anak kita, atau di masa cucu kita, atau 1000 tahun lagi. Enggak menjadi masalah bagi kita. Yang penting kita sudah mengerti dan mengetahui bahwa Dajjal pasti akan muncul, bahwa Imam Mahdi pasti akan muncul dan memenuhi dunia dengan keadilan. Atau kalau tidak itu, maka yang akan selamat adalah orang-orang yang mengikuti Imam Mahdi. Nah, ikuti Imam Mahdi, dia akan diperangi oleh Arab Saudi, dia Allah berikan kemenangan. Dia akan diperangi oleh orang-orang Syiah Iran, Allah akan berikan kemenangan. Sementara orang-orang Syiah mengatakan bahwa Imam Mahdi itu berasal dari kalangan mereka. Ternyata Imam Mahdi akan diperangi oleh orang Syiah, berarti memang Imam Mahdi bukan dari kalangan mereka. Tapi Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dari keturunan Fatimah yang bernama Al-Hasan. Sementara orang-orang Syiah itu berasal dari Husain, berasal dari Husain. Karena Husain itu nikah dengan putri dari Persia, dan anak keturunan dari Husain itulah yang kemudian diangkat menjadi pemimpin Syiah. Kalau kita bukan Syiah tapi Syibi, Syiah dan Syibi. Bapak Ibu sekalian dari Allah, mengikuti Imam Mahdi yang
kepemimpinannya. Sesudah itu kemudian masuk ke Turki, namun di Turki tidak terjadi peperangan. Cukup dengan tasbih takbir saja akhirnya Turki bergabung dengan Imam Mahdi. Kalau Turki seperti sekarang yang dipimpin oleh Erdogan yang luar biasa dekatnya dengan Islam, maka boleh jadi memang begitulah ya, sudah klop gitu ya. Sudah klop, terjadi waktu yang sangat dekat. Sesudah itu akan ke Eropa dan diperangi oleh Eropa. Tapi selalu Allah berikan kemenangan bagi Imam Mahdi. Semakin hari semakin banyak pengikutnya. Ketika Dajjal muncul, Dajjal marahnya luar biasa. Karena apa? Negara-negara kekuasaan Dajjal itu sudah dikuasai oleh Imam Mahdi. Eropa sudah banyak yang masuk Islam. Sehingga pengikut setia Dajjal ini hanya tinggal orang Yahudi Israel. Nah, sehingga kemudian Dajjal dengan pengikutnya kemudian menyerang Imam Mahdi. Imam Mahdi yang berada kekuasaannya di daerah yang sekarang sedang berperang, yaitu Suriah, di daerah Damaskus Timur kekuasaannya. Saat mereka berada di masjid di daerah Masjid Al-Manaratul Baydha, Masjid Menara Putih, saat akan sedang melaksanakan sholat subuh, kemudian di luar itu sudah ada 70.000 pasukan Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Saat itulah ketika sudah iqamah, maka kemudian Nabi Isa turun dibapah oleh 2 malaikat. Ketika Imam Mahdi melihat Nabi Isa, wahai Ruhullah, silahkan pimpin kami untuk sholat subuh. Maka kemudian Nabi Isa berkata, oh enggak, Andalah pemimpin kaum muslimin, silahkan. Akhirnya Nabi Isa pun sholat bersama dengan kaum muslimin mengikuti Imam Al-Mahdi. Selesai sholat maka Nabi Isa berkata, bukalah pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata di luar sudah ada Dajjal yang menunggu. Dan Dajjal ketika melihat Nabi Isa langsung mencair dia, takut, dengan penuh ketakutan akhirnya dia lari kemana-mana. Sampailah dikejar oleh Nabi Isa sampai di pintu lot di daerah Palestina, jauh ya, dari Damaskus Timur sampai Palestina dikejar jauh, tapi kecepatannya luar biasa, dikejar sampai sana akhirnya ditombak dan mati. Kembali lagi ke situ, orang-orang Yahudi udah kacau balau, lari tunggang-langgang. Kenapa? Pemimpinnya yaitu Dajjal sudah mati. Apalagi ada Nabi Isa yang orang ketika dia kafir mencium nafas Nabi Isa, maka dia akan mati bergelimpangan. Maka orang-orang Nasrani berbondong-bondong masuk Islam. Sementara orang Yahudi mereka kacau balau dan semuanya. Akhirnya saat itulah terjadi peperangan besar melawan orang-orang Yahudi, sehingga mereka semuanya harus dibabas habis, sampai-sampai kemudian pohon-pohonan dan buah-buahan bisa, batu-batuan bisa berbicara. Ya Muslim ya Abdullah ta'ala guna ada Yahudi khalfi, betul. Wahai Muslim, wahai Allah, di belakangku ada Yahudi yang ngumpet dulu lagi, kecuali pohon gurkot, dia tidak akan berbicara, karena pohon gurkot adalah pohonnya Yahudi. Sekarang ini ribuan jutaan pohon gurkot itu ditanam banyak sekali di Palestina, di Israel. Maka kalau nyari orang Yahudi nggak usah susah-susah, ada pohon gurkot pasti Yahudi di situ, babat habis gitu. Itulah salah sekali dari Allah, itu termasuk tanda-tanda besar kiamat. Sesudah itu akhirnya muncul Ya'juj dan Ma'juj, Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Allah ada kesempatan untuk membicarakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Qul qali hadza wa astaghfirullah lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.